online dari rumah aja. Tetapi semuanya harus tetap semangat, harus tetap mau bernyanyi dengan gembira, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita dan gak main-main. Oke? Nah, kali ini Kanini tidak sendiri. Kanini ditemani dong sama kakak-kakak sekolah minggu yang cantik-cantik. Kita panggil yuk kakak-kakak sekolah minggunya. Siapa sih yang temenin Kanini hari ini? Nah, Cinjeng, Kanini panggil kakak yang pertama. Kak Nia, sini dong. Hai adik-adik. Hai Kak Nia. Nah, selain Kak Nia, Kanini akan ditemani oleh Kak Bunga. Mari Kak Bunga. Halo adik-adik. Nah, ada Kak Bunga juga. Kakak-kakak, kalau kita memulai ibadah, kita harus siapin apa aja ya? Apa aja yang harus siapin Kak Nia? Alkitab. Terus apa lagi Kak Bunga? Kidung jemaat. Kidung jemaat. Terus apa lagi ya kakak-kakak? Yang Alat tulis. Iya. Dan buku catatan. buku catatan untuk kelas besar. Jangan lupa ya, dicatat setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Oke, adik-adik, semuanya siap untuk beribadah? Siap. Yes, katakan amin 3 kali. Bagi yang sudah siap, 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Tapi Kak, adik-adiknya mungkin masih pada duduk sekarang. Kita ajak mereka berdiri yuk, Kak Bunga yuk Kak. Ayo. Kak Bunga panggil dong pasukan Kristusnya. Ayo adik-adik, pasukan Kristus siap. Kita panggil musiknya. Musik. ibadah kita saat ini. Sekarang waktunya kita untuk ngapain lagi kakak-kakak? Berdoa. Iya, kita mau berdoa dulu supaya ibadah kita berjalan dengan lancar dan sampai selesai. Yuk adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah di hari Minggu ini. Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini, berkati kami dengan Roh Kudus, sehingga kami memanjatkan sukacita kami, nyanyian kami dengan penuh kegembiraan, dan semuanya itu demi untuk kemuliaan nama dan kerajaan Tuhan. Sehat-sehatkan semuanya kami ya Tuhan, agar dengan penuh sukacita kami dapat memberikan ibadah yang terbaik kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hai adik-adik. Halo. Masih semangat semua ya? Masih kakak. Adik-adik, kita masih bernyanyi lagi, tapi kakak di sini ajak adik-adik semua bangkit berdiri ya. Nah adik-adik, kita mau menyanyikan dua lagu. Yang pertama apa kan ini? Yesus itulah satu-satunya.
Yang kedua Kak Bunga. Di sini senang. Oke, yang sudah siap panggil musiknya. Musik. Adik-adik semuanya tetap berdiri, kita akan berdoa. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kabar kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Mari tetap bersukacita, bersemangat memuji nama Tuhan, walaupun sampai saat ini kita masih beribadah dari rumah. Kita masuk ke kebaktian kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak terkasih, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 457 dan Tuhan tiap jam. Senang
Adik-adik, kita masih berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak di sini ajak adik-adik semua bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu. Ada yang tahu? Lagunya apa ya? Lagunya adalah Allahku besar, kuat dan perkasa. Tahu semua ya? Oke, yang sudah siap panggil musiknya. Musik. Shalom, apa kabar hari ini? Semoga kalian, anak-anak Inang, Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota tetap semangat, tetap kuat, dan tetap sehat di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu kita hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Minggu Pentakosta. Pentakosta, Minggu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Amin. Amin. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 2, dimulai dari ayat 14 sampai 18. Kisah Para Rasul 2
ayat 14 sampai 18. Kita baca sama-sama ya. Anak-anak di rumah, Inang juga bacanya dari sini. Kita membacanya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikianlah dikatakan. Ketika Roh Kudus turun, murid-murid bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Ya, siapa di sini yang pintar bahasa Batak? Wajar dong, karena kita orang Batak, ya. Nah, siapa di sini yang pintar bahasa Papua? Kalau ada yang pintar, berarti dia spesial, ya. Tapi kebanyakan orang Batak kurang mengerti bahasa asli orang Papua sana, kan? Nah, ya. Tetapi di dalam cerita kita pada minggu ini, murid-murid Yesus bisa berkata-kata atau berbicara bukan bahasa mereka, atau mereka berbahasa mereka, tetapi orang yang bukan dari daerah yang sama dengan mereka bisa mengerti. Nah, tadi dikatakan Petrus mereka tidak mabuk. Tidak, ini kan masih pukul 9. Mereka tidak mabuk, kata Petrus. Mereka siapa? Murid-murid Yesus, orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi mereka yang berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak biasanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang mendengar. Siapakah orang-orang itu? Pada waktu itu banyak orang-orang yang mendengarkan Petrus berkhotbah, ya, khotbah Petrus pada hari Pentakosta itu. Lalu mereka berkata di ayat 7 di atas ayat kita ini, di dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah, jadi orang yang berkata aneh-aneh itu aneh-aneh karena mereka nggak ngerti, ya. Nah, dikatakan bukankah mereka orang Galilea? Lalu apa dikatakan lagi? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, katanya. Jadi mereka bisa mengerti apa yang dikatakan orang-orang Galilea itu. Orang-orang itu dari mana sih? Terus dikatakan lagi di dalam Alkitab kita, orang Partia, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, serta pendatang-pendatang dari Roma. Wow, banyak sekali. Berarti pada waktu itu sama seperti kayak di pasar, ya. Di pasar itu kan banyak orang-orang tuh. Misalnya nih di pasar Tanah Tinggi, ada yang dari Poris, ada yang dari Cipondo, ada yang dari Sangiang, ada yang dari mana-mana lagi, dari Serpong. Macam-macam orang yang ada di situ, kan. Nah, samalah ketika Petrus berkhotbah, di situ banyak orang-orang yang berasal dari daerah-daerah yang Inang bacakan tadi, yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2, dimulai dari ayat
kegelapan. Orang-orang itu dari mana katanya kan? Tapi mereka bisa mengerti. Kenapa bisa mengerti? Karena pekerjaan siapa? Apa karena mereka pintar? Sama seperti kayak tadi kata Inang, orang Papua. Terus kamu bisa ngerti apa yang mereka katakan? Apa karena kamu pintar bahasa orang Papua atau bahasa Inggris? Bagi anak-anak yang belum belajar bahasa Prancis, bahasa Spanyol, macam-macam ya. Terus kamu bisa ngerti. Kamu gak pernah dengar bahasa itu, kamu gak pernah belajar, tapi kamu bisa mengerti. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, siapa dong yang buat mereka bisa mengerti? Apa dong yang bisa membuat? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan hikmat pengertian bagi orang-orang yang mendengar, sehingga mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid. Ya, jadi pekerjaan Roh itu luar biasa. Pekerjaan Roh itu hebat, melebihi apa yang dipikirkan, melebihi apa yang diketahui oleh manusia. Ya. Dan Roh Kudus itu dikatakan tadi tercurah kepada seluruh umat manusia. Tentu kepada siapa saja? Kepada anak-anak sekolah minggu, kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, kepada Inang, kepada semua kita. Ya, Roh Kudus itu turun kepada semua kita dan memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti setiap apa yang dikehendaki Tuhan, mengerti setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Lalu dikatakan tadi di ayat kita, bagaimana Roh Kudus itu bekerja? Roh Kudus itu bisa mengubah segala sesuatu yang tidak dipikirkan oleh manusia. Roh Kudus bisa membuat orang-orang bernubuat. Ya, bagaimana keturunan-keturunannya tadi katakan di ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kalau dikatakan bernubuat, berarti dia berbuat yang baik. Gak cuma ngomong doang, gak cuma ngomong sayang sama papa mama, tetapi dia benar-benar sayang di dalam perbuatan. Dia gak mau melawan lagi, dia gak mau melanggar peraturan lagi. Nah itu ya, berbuat. Dan turunan-turunamu akan mendapatkan penglihatan. Penglihatan berarti dia diberi hikmat untuk mengerti, tahu apa yang akan terjadi. Contohnya nih, kita nih anak-anak mau pergi ke satu tempat. Terus di sana ada sesuatu hal yang tidak kita mengerti. Tiba-tiba dalam hatinya mengatakan, jangan ke situ, jangan. Pernah nggak? Kamu punya rasa takut, pergi nggak ya? Jangan. Terus satu lagi hatinya mengatakan, nggak apa-apa, di sana ada tempat yang bagus, di sana ada mainan, ayo pergi aja, kata ya hatinya yang satu. Terus hatinya yang satu lagi berkata, jangan. Pernah nggak? Nah, itulah penglihatan. Hatimu diberi hikmat untuk mengerti. Jangan. Lah, kalau dikatakan jangan, ya jangan, ya. Tapi kalau kau melanggar kata jangan, suara Roh Tuhan yang bekerja, yang membisikkannya di dalam hatimu, kalau kamu melanggar, maka bisa terjadi bahaya, ya. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, Roh Kudus itu membuat segala sesuatu yang tidak kita pikirkan. Roh Kudus bisa mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Siapa di sini yang mau dipenuhi Roh Kudus? Ya, sama seperti Inang, tentu kita semua mau dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan kita. Ingat, Roh Kudus bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Amin. Roh Kudus bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik kalau kita rajin berdoa. Yang malas bisa diubah menjadi rajin. Siapa mau? Ya, yang bau malas mandi
Nah, bisa diubah menjadi anak yang rajin mandi sehingga dia wangi, manis sepanjang hari. Terus apa lagi? Roh Kudus bisa mengubah orang yang bodoh menjadi pintar. Ya, bagaimana caranya? Tuhan berikan semangat untuk belajar, maka dia belajar dengan baik. Roh Kudus bisa mengubah anak yang nakal, anak yang pemarah, yang suka marah-marah sama mama papa. Roh Kudus bisa mengubahmu menjadi lebih baik. Amin. Ya, karena itu anak-anak yang sudah dipenuhi roh bisa bernubuat, bisa melakukan hal-hal baik, bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Teruslah menyenangkan hati Tuhan dalam hidupmu. Jadilah anak yang manis, anak kebanggaan bagi mama papa, adik kebanggaan bagi kakak dan abangnya, dan abang atau kakak terbaik bagi adik-adiknya. Karena kita sudah dipenuhi Roh Kudus dan hidup kita menjadi lebih baik, apa yang kita katakan, apa yang kalian perbuat, itu dimengerti oleh banyak orang dan orang lain boleh mencontohnya dengan baik dan orang lain bisa semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Doa Inang, semua anak-anak tetap kuat, tetap sehat dan jangan lupa rajin berdoa supaya kita bisa lepas dari pandemi COVID-19. Supaya kita bisa merdeka, bisa bebas melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Yang bersekolah bisa pergi ke sekolah, bermain dengan teman, pergi jalan-jalan sama mama papa, atau melakukan banyak hal di luar rumah. Tetapi teruslah berdoa ya, supaya itu bisa terjadi. Tapi untuk saat ini Inang harapkan kita semua sabar di dalam doa permohonan kepada Tuhan. Sabar untuk menjalani hari-hari kalaupun harus di rumah. Percayalah, Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh Tuhan akan menjaga kita. Roh Tuhan akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Karena Tuhan baik dan Dia baik kepada kita semua. Amin. Jadilah anak yang baik, anak yang dipenuhi roh, dan biarlah hidupmu menjadi sukacita bagi keluargamu dan bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman-Mu yang mengasihi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Roh-Mu melakukan banyak hal, Roh-Mu bekerja luar biasa dalam hidup kami. Banyak yang tidak kami mengerti, tapi bisa kami mengerti di dalam pimpinan Roh Tuhan. Banyak yang tidak dapat kami kerjakan, tetapi kami bisa menyelesaikannya karena pimpinan Tuhan di dalam Roh. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya kepadamu, ajar kami untuk selalu menerima Roh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Sehingga hidup kami selalu diubah menjadi lebih baik, diperbaharui menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk minggu kami hari ini. Biarlah semua anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Tangerang Kota, semakin Engkau berkati di dalam pertumbuhannya, di dalam pendidikannya, di dalam masa depannya. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka senantiasa. Berkati orang tuanya di dalam setiap pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apapun yang dikerjakan berbuah dengan baik. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang dengan baik hati mengajar anak-anak ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan umur yang panjang bagi semua kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan keluarganya pun senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini dan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya Kak Nini dan Kak Nia akan menyampaikan Warta Sekolah Minggu. Yes, warta sekolah minggu. Kita mulai dari warta yang pertama yuk Kak. Apa ya Kak? Aktivitas kelas Benasa. Aktivitas kelas Benasa. Dengar ya adik-adik yang Benasa, apa sih aktivitasnya? Apakah Nia kita kalau nggak salah aktivitas Benasa itu adalah bercerita Kak? Bercerita, iya Kak. Diambil dari mana ya Kak?
Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 18. Oh, aktivitas Bina Sadar bercerita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Di situ topiknya adalah mengenai Simon Petrus ya Kak ya? Mengenai Simon Petrus. Mengenai detailnya, adik-adik bisa ajak mama dan papa untuk melihat contoh seperti ini. Nah adik-adik, selanjutnya Kak Mimi dan Kak Bunga akan menyampaikan aktivitas kelas Kanaan. Apa ya Kak aktivitasnya? Ayo Kak, membuat kreativitas loh Kak. Membuat kreativitas tentang 7 karunia Roh Kudus. Nanti seperti ini loh. Nah, adik-adik bisa mengetahui cara membuatnya melalui video tutorial yang akan ditampilkan setelah ini. Kelas apa lagi yang akan kita sampaikan aktivitasnya Kak? Tesalonika sekarang waktunya membuat kreativitas. Apa ya kreativitasnya kira-kira Kak? Kreativitasnya adalah membuat tentang Roh Kudus. Oh, membuat tentang Roh Kudus. Gimana sih ya bentuknya? Adik-adik bisa melihat tampilannya seperti ini. Lalu video tutorialnya juga akan ditampilkan setelah ini. Nah, adik-adik, seluruh aktivitas yang sudah disampaikan oleh kakak tadi dikerjakan di rumah masing-masing ya. Lalu minta papanya atau mamanya posting di mana Kak? Di Facebook Sekolah Minggu Dan di Instagram. Tapi jangan lupa untuk tag akun SM Tangerang Kota supaya aktivitas tersebut akan tampil di wall kata-kata Sekolah Minggu. Oke adik-adik semua? Oke Kak. Gunting bentuk kubus yang sudah kamu print. Hasilnya seperti ini adik-adik. Adik-adik kasih lubang di tengah-tengah bagian ini sebanyak 5 buah. Tuh, adik-adik bisa gunakan tusuk gigi ya. 2, 3, 4, 5. Bukan satu persatu benang wool yang sudah adik-adik gunting. Kalau adik-adik susah masukinnya, didorong aja pakai yang tadi ya. Simpul. Simpulnya agak gedean supaya nanti enggak jebol ke bawah. Seperti ini adik-adik. Lakukan ke semua benang. Ya seperti ini adik-adik. Setelah itu baru kita lipat dia membentuk kubus. Hasilnya seperti ini adik-adik. Nanti di ujung tali ini akan kita ikat Roh Kudus dalam bentuk api. Apinya kalian gambar sendiri ya. Gambar langsung bentuk api di atas kertas origami berwarna merah dan orange. Seperti ini. Setelah itu kamu gunting satu persatu. Kamu bikin sepasang dari tiap bentuk tadi ya. Lalu bentuk api tadi kamu tempel di tali benang tersebut. Adik-adik gunakan double tip.
seperti ini ya adik-adik. Hasilnya seperti ini ya adik-adik. Print gambar Tuhan Yesus. Adik-adik gunting bentuknya. Gunting bagian garis yang paling luar. Nanti sebelum ditempel, adik-adik warnain dulu gambar Tuhan Yesusnya supaya lebih kelihatan bagus. Seperti ini ya adik-adik. Setelah itu adik-adik tempel gambar Tuhan Yesus tadi yang sudah diwarnai di bagian sini ya. Adik-adik, ayat bulanan untuk bulan Mei ini yang diambil dari Mazmur 86 ayat 11. Mazmur 86 ayat 11. Adik-adik harus hafalkan itu ya. Kemudian minta papa mama videokan, lalu posting di media sosial, dan jangan lupa untuk tag akun SMK kita di Facebook ataupun Instagram. Ini apa ya isi dari Mazmur 86 ayat 11? Ini bunyinya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Nah, itu natsnya dihafalkan ya. Warta selanjutnya adalah tentang Zoom kelas. Nah, adik-adik siapa di sini yang rajin ikut Zoom kelas? Bagus. Tetap ikuti Zoom kelas kita, dan untuk selanjutnya akan ada Zoom kelas pada tanggal 30 Mei. Waktunya adalah untuk kelas kecil jam berapa Kak Bunga? Jam 1 siang. Jam 1 siang. Untuk kelas besar jam berapa ya Kak Nia? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Semuanya ikuti sesuai dengan kelas masing-masing, karena di Zoom kelas adalah kesempatan kita untuk bertatap muka dengan kakak sekolah guru dan juga teman-teman yang lain. Sekaligus di sana kita bisa mengerjakan aktivitas bersama-sama. Oke adik-adik, kita ketemu lagi di 30 Mei di Zoom kelas. Shalom adik-adik, semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus. Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa di kolom keterangan, adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita menyanyikan satu lagu lagi. Apa itu Kak? Dari terbit matahari. Mari kita nyanyikan. Oh iya, jangan lupa kita sebelum nyanyi bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Kita panggil musiknya. Musik. Nama
kita akhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita untuk hari Minggu ini. Kak Nini, Kak Bunga, dan Kak Nia mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dengan semangat dan penuh sukacita dari awal sampai dengan selesai. Tetap semangat ya, tetap ikuti ibadah YouTube kita, tetap ikuti Zoom kelas kita, walaupun kita masih harus di rumah saja. Kita bisa saling berinteraksi, saling berkomunikasi melalui ibadah dan melalui Zoom kelas kita. Oke adik-adik semua, dan jangan lupa kalau adik-adik mau pergi kemana-mana nih, harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan yang pertama? Menggunakan masker. Menggunakan masker, ayo kita pakai. Lalu protokol kesehatan yang kedua? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Dan yang ketiga? Jaga jarak. Jaga jarak. Ayo kakak, jaga jarak. Iya, kita tetap sehat, kita tetap semangat adik-adik ya. Sampai berjumpa di ibadah selanjutnya, di Zoom kelas selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Sampai jumpa adik-adik.